Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 5, berjumpa di tema 2, subtema 3, pembelajaran 6. Masih bersama Kak Sasa di sini di channel kesayangan kita semua, Kukar Cerdas. Pelajaran kali ini diambil dari buku tema 2 kelas 5 dan buku penilaian Bu Pena. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Memahami teknik pewarnaan, 2. Memahami tanggung jawab di rumah, di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Ketiga, menceritakan kembali isi cerita bergambar. Adik-adik sahabat cerdas, sebelum kita melakukan pewarnaan, ya, ada teknik pewarnaan yang harus kita pahami. Mewarnai ilustrasi dapat dilakukan dengan teknik kering atau basah. Perhatikan perbedaan teknik kering dan teknik basah berikut. Untuk teknik kering, pertama, tidak memerlukan pengencer air atau minyak. Kedua, ilustrasi dapat dibuat langsung pada bidang gambar dengan membuat sketsa terlebih dahulu. Ketiga, dapat diberi aksen garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Contoh, media kering krayon dan pensil warna. Lalu, apa dengan perbedaannya dengan teknik basah? Yang pertama, untuk teknik basah memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Yang kedua, ilustrasi dibuat pada bidang gambar berupa kertas yang tebal atau kanvas, ya. Yang ketiga, dapat diberi warna sesuai media basah yang dipilih. Contoh media basah, cat air dan cat minyak. Nah, dari dua macam teknik pewarnaan, yaitu pewarnaan basah atau pewarnaan kering. Teknik pewarnaan basah menggunakan media yang memerlukan pengencer, misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Sebaliknya, teknik pewarnaan kering, pewarnaannya menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer, ya adik-adik. Misalnya saja pensil warna, krayon, atau oil pastel. Rangkaian gambar berikut merupakan gambar dari sebuah cerita tentang seorang anak yang tidak mau bekerja sama dengan temannya dalam menyelesaikan tugas mewarnai. Saat melihat teman-teman lain telah menyelesaikan tugas, si anak mau bekerja sama untuk segera menyelesaikan tugasnya. Perhatikan gambar sebelum diwarnai dan setelah diwarnai, ya. Nah, ini adalah gambar yang sebelah kiri, gambar sebelum diwarnai, sebelah kanan gambar setelah diwarnai. Nah, bagaimana perbedaannya adik-adik? Yang sudah diwarnai lebih bagus, ya? Oke, adik-adik, ini adalah cerita bergambar yang telah kita buat. Kakak akan membacakan ceritanya untuk kalian. Jaka dan Rudi diberi gambar-gambar yang harus diwarnai bersama. Jaka mulai mewarnai gambar, namun Jody masih saja bermain. Teman-teman lain selesai mewarnai. Selesai, Bu Guru. Rudi meminta maaf pada Jaka. Maafkan aku Jaka, gara-gara aku terus bermain, gambar kita belum selesai diwarnai. Iya Rudi, ayo kita selesaikan. Nah adik-adik, itu adalah contoh cerita bergambar. Jadi dalam gambar kita memberikan percakapan-percakapan sehingga apa yang kita ingin sampaikan dapat kita tuangkan dalam percakapan tersebut. Untuk menceritakan kembali isi teks cerita bergambar, kamu harus melakukan langkah-langkah berikut, ya adik-adik. Pertama, membaca cerita secara keseluruhan, secara urut, dan memahami maksud yang terkandung dalam rangkaian gambar tersebut. Kedua, menandai informasi yang terdapat pada ucapan atau tulisan pada gambar cerita tersebut. Adik-adik, apakah gambar ceritamu sudah selesai kamu warnai? Apakah kamu juga menuliskan teks sesuai gambar ceritamu? Jika gambar ceritamu sudah selesai, kamu warnai dan ditulis teks sesuai cerita, tunjukkan kepada teman-teman, bapak, ibu, gurumu, ya.
Ceritakan gambarmu, lakukan bergantian dengan teman-temanmu. Nah, kita sekarang akan belajar memahami tanggung jawab di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Seperti pada gambar, sebagai anak kita juga memiliki tanggung jawab loh adik-adik. Apa tanggung jawab kita di rumah? Membantu pekerjaan orang tua di rumah. Kemudian ikut menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Melaksanakan semua aturan yang telah dibuat dengan baik. Tanggung jawab di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Bagaimana dengan tanggung jawab di sekolah? Yang pertama, ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, ikut membantu tercipta suasana belajar yang nyaman. Yang ketiga, melaksanakan semua peraturan yang ada di sekolah dengan baik. Dan tanggung jawab di lingkungan masyarakat, ikut menjaga kebersihan lingkungan, ikut menjaga keamanan lingkungan, serta melaksanakan semua aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Masih banyak contoh-contoh yang lain, kalian boleh gali dan kalian boleh cari informasinya. Dan mungkin kalian juga bisa berdiskusi bersama ayah dan ibu kalian. Untuk kerjasama bersama orang tua, tanyakanlah kepada orang tuamu, apakah selama ini kamu telah melaksanakan kewajibanmu dengan penuh tanggung jawab atau belum? Jika belum, mintalah saran kepada orang tuamu untuk memperbaikinya. Adik-adik sahabat cerdas, demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih untuk perhatian, semangat, dan kolaborasinya. Kita berjumpa di lain kesempatan. Kak Sasa mohon undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan. Dan kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.